Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa siang ini telah memberikan perkenan izinnya bahwa kita sama-sama bisa berkumpul di ruangan kelas 1 ini, di mana kita sama-sama akan melaksanakan diseminasi pembelajaran guru penggerak modul 1/4 mengenai budaya positif. Para rekan guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita sama-sama mengajarkan salam dan salam kita kepada Nabi junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang membimbing kita dari jalan kegelapan untuk menuju jalan yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Untuk membersihkan waktu, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang berikutnya adalah sambutan Ibu Kepala Sekolah SD Kebon Melati 2 oleh Ibu Saini SPD SD. Dan acara yang berikutnya adalah yaitu acara inti, di mana penyampaian beberapa materi yang akan disampaikan oleh beberapa rekan guru penggerak yang terbagi menjadi 3 sesi, yaitu untuk pemateri pertama akan dibawakan oleh Ibu Herlina SPD, yang kedua oleh saya sendiri Dimianti SPD, dan yang berikutnya sebagai pemateri yang terakhir adalah oleh Ibu Dewi Sri Mulyati SPD. Acara yang selanjutnya adalah tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah penutup yang diakhiri dengan doa. Demikian susunan acara yang akan berlangsung pada siang ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mengawali acara yang pertama ini, yaitu dengan pembukaan, di mana marilah kita sama-sama membacakan Bismillah dan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Bonmati 2 oleh Ibu Saini SPD SD. Untuk waktu dan tempatnya kami perkenankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Kebon Melati 2 yang Ibu hormati, serta staf SD Kebon Melati yang dibanggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Salam serta salawat semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, mudah-mudahan sampailah kepada kita pengikut ajarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini di SD Kebon Melati 2 ini akan mengadakan aksi nyata, yaitu pemaparan modul 1 dari GP dari CGP. Di SD Kebon Melati 2 ini ada 3 orang yang alhamdulillah lulus sebagai CGP pada tahun 2022. Yang pertama adalah Bu Herlina, yang kedua adalah Bu Dewi,
Yang ketiga adalah ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ibu juga sangat bersyukur bahwasannya dari sekian peserta yang mendaftarkan, alhamdulillah SD kita mungkin yang terbanyak yang terpilih CGP-nya. Mudah-mudahan ibu berharap mereka akan membawa angin segar atau nilai positif di pembelajaran atau di sekolah SD Kebun Melati 2 ini, karena mereka selama 10 bulan akan digembleng, diberi materi yang mudah-mudahan materi tersebut diterapkan di sekolah kita. Materi-materi yang disampaikan oleh mentor-mentor yang tentunya akan membawa dampak positif untuk pembelajaran di sekolah kami. Dan ibu berharap mudah-mudahan mereka selalu diberi kesehatan lahir dan batin agar bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh mentor yang ibu lihat ini tugas-tugasnya memang sangat membutuhkan kesiapan mental ya, karena kadang materinya itu diberikannya di malam hari dan tugas itu harus segera diselesaikan. Untuk hari ini mungkin mereka akan memberikan pemaparan aksi nyatanya dalam modul 1. Ibu berharap mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dan Allah meridhoi kita semua sehingga kegiatannya berjalan lancar dan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Terdekat Indonesia ini, SPDSD. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi motivasi dan semangat bagi kita semua, bagi guru-guru utamanya di SD Kebun Melati 2, agar kita bisa merubah mutu pendidikan di SD Kebun Melati 2 ini menjadi lebih baik. Dan kedepannya kita bisa sama-sama bersinergi agar ini menjadi langkah awal bagi kita melakukan perubahan-perubahan baik. Baiklah, untuk menginjak acara yang berikutnya yaitu pada penyampaian materi yang untuk pertama kali adalah sebagai pemateri pertama yang akan dibawakan oleh Ibu Herlina SPDSD. Adapun waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Herlina. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memaparkan tentang pengimbasan aksi nyata. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur alhamdulillahirobbilalamin atas kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita dapat berkumpul bersama di ruang ini, dan kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, juga rekan-rekan Ibu dan Bapak Guru SD Kebun Melati 2. Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Bapak Guru, pada kegiatan ini kami, Ibu Herlina dengan Ibu Dewi, kami bertiga akan melakukan pengimbasan aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, yang mana dalam kegiatan ini nanti kita akan berbagi dalam mendefinisikan materi yang ada pada modul 1.4. Ibu dan Bapak, dalam modul 1.4 ini adalah modul akhir dari pembelajaran modul 1 yang sudah kita pelajari, yang dimana dalam satu modul itu terdiri dari 4 submodul. Sebelumnya saya mohon maaf dulu bahwasanya
dalam kegiatan ini bukan kami bermaksud menggurui ibu dan bapak, tapi kita berbagi materi, berbagi informasi dalam kegiatan ini. Baik. Baik Ibu dan Bapak, pertama-tama saya ucapkan selamat datang untuk Bapak dan Ibu guru hebat ya SD Kebon Melati 2 Kota Cirebon, di mana kita semua warga sekolah Kebon Melati 2 memiliki kepala sekolah dan guru-guru yang hebat, sehingga kita bisa selalu berkolaborasi dan saling berbagi demi terwujudnya budaya disiplin positif di sekolah kita SD Kebon Melati tercinta. Baik, Ibu dan Bapak Guru, pada pembelajaran modul 1.4 budaya positif ya, pada modul 1 ini ada konsep utama modul budaya positif, di mana dalam modul 1 itu terdapat ada materi tentang disiplin positif dan nilai kebajikan, kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi, 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Nah, pada kesempatan ini saya akan mendesiminasikan yaitu tentang disiplin dan nilai kebajikan serta teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, pada materi yang pertama yaitu disiplin positif. Ibu dan Bapak Guru semua pasti ketika kita ingin menciptakan lingkungan sekolah yang positif, pasti kita harus meninjau kembali penerapan disiplin apa yang sudah kita terapkan, apa yang perlu kita perbaiki. Nah, dalam pembelajaran ini disiplin, kita biasanya tahu kata disiplin itu berkaitan dengan apa, Ibu dan Bapak? Biasanya berkaitan dengan peraturan, kepatuhan. Nah, peraturan dan kepatuhan. Nah, biasanya orang-orang berpikir disiplin itu kita harus mematuhi peraturan yang dibuat, tidak bersama-sama ya. Nah, dalam disiplin positif ini nanti kita akan belajar bagaimana cara menerapkan disiplin positif khususnya di sekolah kita. Makna kata disiplin biasanya kita mengetahui bahwa makna kata disiplin itu adalah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan biasanya kita itu cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Kenapa ketidaknyamanan? Karena kadang-kadang kita itu mematuhi suatu aturan itu karena supaya tidak ditegur, supaya tidak mendapat peringatan atau ancaman. Jadi disiplin itu dikaitkan dengan ketidaknyamanan. Nah, di sini kita sebagai guru, kewajiban sebagai pendidik adalah bagaimana cara menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga murid itu bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan diri dasar serta memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya apa? Kita sebagai guru melalui disiplin positif ini kita mengajak anak-anak untuk belajar disiplin tanpa ada ketidaknyamanan tadi. Tapi anak itu melaksanakan disiplin positifnya itu tumbuh dari dalam diri sendiri, kesadaran diri. Jadi tanpa ada iming-iming, tanpa ada takut dihukum karena takut melanggar dan lainnya, tapi tumbuh dari anak sendiri bahwa dia tuh melaksanakan disiplin positif itu karena saya ingin melakukan suatu kebaikan. Jadi bukan ekstrinsik, bukan dari luar, bukan paksaan dari luar. Nah, di sini disiplin positif itu merupakan salah satu cara Bapak Ibu bagaimana cara menerapkan disiplin yang tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu seperti yang dikatakan tadi. Jadi anak itu melakukan disiplin tanpa sogokan, tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Jadi serta-merta tumbuh dari dalam diri anak tersebut, Ibu Bapak. Jadi nanti hal itu tidak akan berulang. Tapi kalau karena dari luar
disiplin positif itu akan bisa diterapkan pada anak-anak kita. Berikutnya, nah, disiplin positif itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal, di mana dalam nilai-nilai universal ini, nilai-nilai yang telah disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi Ibu dan Bapak, dalam menerapkan disiplin ini, kita nanti bersama anak-anak itu melakukan suatu kesepakatan, merubah sesuatu yang kurang menjadi disiplin yang positif dengan melalui nilai-nilai kebajikan apa yang kita ambil nanti ada contohnya nilai-nilai seperti apa nanti akan kita ambil, kemudian kita ajak anak-anak kita untuk melakukan suatu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang nanti di situ kata-katanya itu lebih bersifat universal, jadi tidak melihat suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini ada kutipan menurut Diana Gosen bahwa berpendapat bahwa bila kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri seseorang, maka tumbuhkanlah pemahaman terhadap nilai-nilai kebajikan universal itu. Jadi kembali lagi ketika kita ingin menanamkan pemahaman tersebut pada anak-anak, tanamkanlah dengan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti apa sih contoh-contohnya ada di sini Ibu Bapak? Baik, nah di sini ada contoh nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati oleh beberapa institusi maupun lembaga maupun organisasi lainnya. Ada 4 ya. Yang pertama adalah tentu yang berkaitan dengan peserta didik anak Indonesia. Pasti kita semua sekolah yang sekarang sedang gencar-gencarnya ya untuk untuk melaksanakan kurikulum yang merdeka, di mana kita harapkan anak-anak kita itu berkarakter dan berprofil pelajar Pancasila, di mana dalam profil pelajar Pancasila itu terdapat ada 6 item. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Nah, ini bisa kita gunakan nanti dalam membuat kesepakatan dengan anak-anak, nanti kita bisa ambil. Dan kemudian sikap murid, banyak yang bisa kita ambil dari nilai-nilai kebajikan ini Ibu Bapak. Di sini ada contohnya, ada toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, saling menghargai, antusias, bagaimana kita memberikan empati, kreativitas, kerjasama, rasa percaya diri dan komitmen. Dan kemudian ada 9 pilar karakter. Nah, di sini ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, tentang kejujuran, amanah, diplomatis, kemudian bagaimana hormat dan santun, bagaimana anak-anak kita menjadi dermawan, suka menolong dan gotong royong, kemudian percaya dirinya, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, dan yang terakhir yaitu kedamaian dan kesatuan. Nah, berikutnya pada poin berikutnya masih berkaitan dengan petunjuk sumber hidup dan keterampilan hidup. Di sini saya ambil beberapa saja, kalau kita lihat di buku banyak gitu ya. Di situ diantaranya nilai-nilai kebajikannya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian dan berinisiatif. Dan yang keempat adalah the essential virtues ya. Di sini ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan yang disepakati oleh beberapa institusi maupun lembaga. Berikutnya kita masuk ke teori motivasi. Kalau berkaitan dengan motivasi ya, kita biasanya termotivasi untuk melakukan sesuatu itu biasanya ada hal-hal yang kita harapkan ya Ibu Bapak. Misalnya ketika kita akan mengikuti, contoh saya sendiri, ketika saya mengikuti kegiatan CGP, awal-awalnya kan saya hanya bertujuan, saya lagi senang mengumpulkan sertifikat nih. Awal-awalnya saya bertujuan, motivasi saya adalah
saya mengikuti CGP supaya saya mendapatkan sertifikat itu, motivasi awal. Dan ketika saya mengikuti kegiatan CGP, akhirnya motivasinya berubah. Yang awalnya saya ingin dapat sertifikat, akhirnya saya ingin belajar merubah diri saya menjadi guru yang lebih baik. Karena dalam kegiatan program guru penggerak ini banyak hal-hal yang sangat menarik yang bisa dan harus kita terapkan di sekolah kita, Ibu dan Bapak. Jadi motivasi awal, tengah, dan di tengah itu berubah. Nah, itu motivasi ya, Ibu dan Bapak juga mungkin pernah mengalami ketika melakukan sesuatu, motivasinya apa, dan tiba-tiba ketika menjalani, oh ternyata, nah motivasinya berubah. Nah, di sini ada masih menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Di sini menurut beliau ada 3 alasan motivasi perilaku manusia dalam melakukan sesuatu, yaitu yang pertama, ketika kita termotivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi, dan bersifat eksternal. Jadi kita melakukan motivasi itu karena hanya untuk supaya kita nih saya berangkat pagi nih kerja ke kantor supaya tidak ditegur kepala sekolah misalnya. Nah, itu motivasinya tuh hanya untuk menghindari permasalahan yang muncul, bukan motivasi yang lainnya. Dan ini termasuk motivasi yang kelasnya rendah, ya Bapak. Kenapa dikatakan rendah? Karena dia melakukan hal ini, motivasinya tuh hanya untuk sesaat, ya, hanya untuk supaya tidak ditegur, supaya tidak dihukum misalnya untuk anak-anak kita ya. Jadi hanya sesaat. Jadi ini termasuk motivasi yang kelasnya tuh rendah gitu ya. Dan yang kedua, motivasi perilaku manusia dalam melakukan sesuatu adalah untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Terus mereka juga melakukan suatu tindakan itu untuk mendapatkan pujian, mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan yang bersifat eksternal. Nah, seperti yang kita lakukan kepada bukan kita, anak-anak ya biasanya melakukan sesuatu berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu yang misalnya dia berlomba mengerjakan sesuatu supaya mendapatkan imbalan dari guru, supaya mendapatkan pujian dari guru. Nah, itu juga masih bukan jangka panjang, pendek ya, jangka pendek. Jadi ketika dia tidak menginginkan ketika dia tidak mendapatkan penghargaan dari orang lain, nanti dia akan tidak termotivasi lagi begitu. Dan yang terakhir adalah perilaku manusia dalam melakukan sesuatu. Nah, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, motivasi inilah Ibu Bapak yang membuat seseorang itu memiliki disiplin positif dan bersifat internal ya, berdasarkan dari diri orang tersebut, dari diri anak tersebut. Jadi anak itu melakukan sesuatu itu ya bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan ingin mendapatkan hadiah, tetapi karena dia ingin memberikan sesuatu, mengembangkan apa yang dia miliki ya, apa yang dia miliki, dan kemudian dia dapat menghargai kemampuan dirinya sendiri, kemudian juga nilai-nilai yang mereka percayai, sehingga ini akan membuat orang jadi memiliki disiplin positif, dan ini internal karena dari dalam, bukan karena paksaan dari luar. Demikian. Berikutnya ada contoh kasus, yaitu Ibu Anas. Ibu Anas memiliki murid namanya Iqwa. Ia kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Nah, pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iqwa menjawabnya gugup dan ia tetap berusaha menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iqwa yang bicara gagah dan terkejut pada saat itu. Pak Seno membiarkan teman-teman Iqwa itu mentertawakan Iqwa yang tergagap dan malu luar biasa. Iqwa disuruh maju ke depan kelas, posisi jari menutup hidung karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Jelas itu akan membuat kelas jadi gaduh dan anak-anak pada tertawa ya, karena melihat Iqwa di depan kelas dan memegang ujung hidungnya. Nah, ini adalah contoh kasus Ibu Bapak. Nah, kemudian dari contoh kasus ini ada 2 hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu Bapak. Ya.
Nah, menurut Ibu dan Bapak, apakah Ibu dan Bapak setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Setuju tidak Ibu dan Bapak? Tidak. Kenapa tidak setuju? Nah, karena mempermalukan murid tersebut yaitu IPA. Terus menurut Ibu dan Bapak, apakah tindakan Pak Seno terhadap IPA itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Termasuk dalam hukuman, benar sekali, termasuk hukuman. Nah, di sini nanti kita akan bersama-sama sharing ya, yaitu tentang konsep disiplin positif berikutnya. Betul Ibu Bapak ya, tadi termasuk hukuman yang dilakukan Pak Sino. Nah, di sini ada konsep disiplin yang diantaranya ada hukuman, penghargaan, konsekuensi dan restitusi. Nah, sekarang yang akan kita lihat adalah hukuman dan penghargaan terlebih dahulu. Nah, mengapa di sini tertulis konsep disiplin dengan identitas gagah? Ibu dan Bapak, hukuman dan penghargaan itu ternyata sama saja. Penghargaan itu sama aja dengan hukuman, dan dua-duanya itu termasuk dalam konsep identitas gagal. Kenapa dikatakan identitas gagal? Nah, di sini nanti kita lihat. Di sini hukuman. Hukuman itu bagi anak adalah sesuatu yang menyakitkan Ibu dan Bapak. Kedua, tidak nyaman dalam jangka waktu panjang. Itu akan teringat terus sama anakku ya. Dan tadi tidak nyaman dalam jangka waktu yang sangat panjang. Terus sifatnya paksaan. Terus anak nantinya akan merasa takut. Yang akhirnya anak itu akan berusaha menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum. Yang akibatnya ketika guru memberikan hukuman menyebabkan anak menjadi rendah diri. Ya, karena apa? Karena mendapat hukuman dari gurunya. Nah, itu hukuman ya. Pertama sangat menyakitkan bagi anak, tidak nyaman dalam jangka waktu panjang dan bersifat paksaan ya, merasa takut, kemudian anak menyembunyikan kesalahannya, dan yang kita khawatirkan ini anak menjadi rendah diri ya karena hukuman dari guru tersebut. Bagaimana dengan penghargaan? Sama, penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Kenapa dikatakan tidak efektif Ibu dan Bapak? Karena anak tersebut nanti akan melakukan sesuatu itu berharap mendapatkan penghargaan. Jadi bukan karena dia ingin belajar lebih baik, tapi dia itu belajar yang ingin menunjukkan yang terbaik, tapi ada iming-imingnya gitu, mengharapkan penghargaan. Jadi tidak efektif penghargaan itu ternyata. Dan kedua, merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Ketika seorang anak kita berikan ujian, misalnya anak si A mendapat nilai 100, kita beri tepuk tangan. Nah, hal ini dapat menyebabkan anak-anak lain itu merasa, saudara saya mah nggak pinter, yang pinter dia. Atau bisa jadi si anak yang pinter yang kita puji ini nanti bisa jadi dimusuhi oleh anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi yang artinya merusak hubungan seperti itu. Kemudian mengurangi ketepatan ya. Terus mematikan kreativitas. Ya, akan mematikan kreativitas karena apa? Karena anak-anak melakukan sesuatunya karena diiming-iming dengan yang namanya penghargaan begitu ya. Jadi mematikan kreativitas anak. Ketika anak melakukan suatu hal, apa nih penghargaannya nih? Apa nih ininya, pujiannya nih? Jadi akhirnya mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Makanya sekarang dalam pembelajaran saat ini tidak ada yang namanya ranking dan Bapak. Karena apa? Karena ranking itu ternyata menghukum. Ya, kenapa menghukum? Ketika anak disebutkan mendapat ranking 1 misalnya, ranking sampai 10. Nah, bagaimana dengan yang ranking di bawahnya? Nah, anak-anak itu akan merasa terhukum. Kita ini nggak pintar ternyata, sudahlah ini. Nah, makanya sekarang tidak ada yang namanya ranking. Belum lagi orang tuanya, zaman sekarang kan orang tuanya yang rankingnya 1 misalnya seperti apa. Nah, nanti kasihan dengan anak-anak yang tidak mendapatkan ranking. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Apa maksudnya? Maksudnya begini, ketika seperti saya lakukan di rumah pada anak saya, ketika anak saya bisa membaca, karena saya senang, saya memberikan penghargaan pada anak saya. Dia pinter nih, bisa baca, ibu berikan es krim. Nah, ternyata itu tuh bukan satu penghargaan yang bagus untuk anak Ibu dan Bapak. Ternyata anak tersebut bisa membaca saja sudah merupakan, dia sudah bisa menghargai dirinya. Nah, ketika dia sedang senang-senangnya menghargai dirinya, ibunya menghargai dengan
sebuah es krim misalnya, itu namanya merampas hak menghargai dirinya. Kenapa? Loh, tanpa diberi es krim juga saya udah bangga, saya bisa baca, Bu, begitu maksudnya ya. Yang berikutnya, nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini bertolak belakang dengan yang tadi. Identitas sukses itu apa saja? Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, identitas disiplin sukses. Dikatakan sukses kenapa? Di sini ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi ya, itu merupakan penguatan dengan jangka pendek. Kalau terus memerlukan monitoring yang berkelanjutan, stimulus, mendapatkan respon, menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenung kesalahan dibuat oleh guru dan murid. Maksudnya apa? Dalam konsekuensi itu beda dengan hukuman dan penghargaan. Kalau konsekuensi itu biasanya direncanakan oleh guru dan murid, dan biasanya ada kesepakatan antara guru dan murid. Misal begini, ketika seorang anak misalnya terlambat datang sekolah misalnya, nah biasanya karena sudah ada konsekuensi, biasanya si anak tuh sudah tahu ketika terlambat apa yang harus dilakukan kan. Misalnya dia harus berdiri dulu di di pojok atau gimana, atau ketika istirahat dia harus menyelesaikan tugas-tugas yang tadi dia telah. Kemudian kita minta anak membuat kalimat, ya biasanya kita suka menyuruh anak kan membuat kalimat, saya berjanji tidak akan telat lagi sebanyak 50 kalimat misalnya. Nah itu, tapi itu tersusun ya, dan si murid pasti akan menghormati peraturan itu karena sudah disepakati bersama. Tapi nanti apa? Si anak akan kehilangan waktu untuk mengulangi kesalahannya. Tenang, nanti juga kalau kena dihukum lagi kok nggak apa-apa gitu kan. Nah, dibuat oleh guru dan murid ya. Jadi ini termasuk yang sukses ya. Dan ada yang lebih sukses lagi, yaitu restitusi. Kenapa? Dalam restitusi itu dilakukan bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Terus ada teori kontrol, di mana dirinya yang memegang kontrol, si anak tersebut yang memegang kontrol, bukan guru. Kemudian menghormati dirinya dan menghormati orang lain, dan nanti di akhirnya dia akan semangat untuk memperbaiki dirinya, dan dibuat oleh si anak sendiri, bukan dengan guru ya. Nah nanti ada di sini. Berikutnya, nah bagaimana cara menanamkan disiplin positif pada murid? Caranya adalah yaitu dengan pendekatan restitusi. Apa sih pendekatan restitusi? Nah ini yang paling intinya Ibu dan Bapak. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang lebih baik menurut dosen. Nah ciri-cirinya apa restitusi itu? Ciri-cirinya adalah bukan untuk menebus kesalahan seperti pada konsekuensi kan, ketika misalnya ada teman menjatuhkan botol minum temannya misalnya, konsekuensinya kan dia harus ngepel misalnya kan, harus ngepel atau mengganti minum temannya. Nah di sini itu kan namanya menebus kesalahannya. Nah dalam restitusi tidak, anak ini menebus belajar dari kesalahan dia, kemudian mencoba memperbaiki hubungannya. Nah ini sifatnya tawaran, bukan hukuman seperti hukuman tadi ya. Sifatnya tawaran antara murid dan guru. Kemudian bukan guru memberikan tawaran kepada murid, dan nanti murid akan menentukan sendiri. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kemudian lebih fokus pada karakter bukan tindakan, jadi bukan seperti tadi hukuman. Nah di sini akan menguatkan dan fokus pada solusi, jadi akan memberikan solusi begitu. Berikutnya, apa sih perbedaannya hukuman, konsekuensi dan restitusi? Restitusi tadi sudah tahu ya, berarti yang kita lihat sekarang apa bedanya hukuman. Nah ini dengan konsekuensi. Hukuman itu sifatnya tidak terencana ya Ibu dan Bapak. Kita juga sering, saya juga pernah yang melakukan itu ketika kita melihat anak melakukan sesuatu, kita spontan gitu. Jadi hukuman itu sifatnya tiba-tiba ya, terus satu arah ya, tanpa ada kesepakatan. Kadang-kadang kita spontan, kamu harus kerjakan ini, nah gitu. Terus biasanya berupa fisik, saya enggak yang bilang jangan ya, berupa hukuman
melakukan sesuatu misalnya seperti tadi dijelaskan di awal. Nah itu adalah ciri-ciri perbedaan hukuman. Bagaimana dengan konsekuensi? Nah konsekuensi itu biasanya lebih terencana. Jadi sudah ada perjanjian dengan anak dan guru sehingga ketika anak melakukan suatu kesalahan, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan karena sudah disepakati bersama. Bersifat dua arah itu antara guru dan murid. Beda dengan hukuman, itu lebih fokus pada guru yang melakukannya. Kemudian murid sudah mengetahui konsekuensinya bila ada pelanggaran seperti yang saya katakan tadi. Anak sudah tahu apa yang kesalahan apa yang dilakukan, apa yang harus dia kerjakan begitu. Nah, tapi dalam konsekuensi ini itu bukan hukumannya bisa diukur ya, misalnya gini, seperti tadi anak melakukan telat. Nah, konsekuensinya kan dia mengerjakan pada waktu istirahat, jadi teman-teman istirahat dia mengerjakan tugas, kemudian ada tambahan membuat perjanjian. Jadi masih dapat diukur, beda dengan hukumannya kadang-kadang spontan begitu. Oke? Nah, ini ada contoh kasus nih yang berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada murid yang sering tidak mengerjakan tugas atau PR. Ini seringkali kita temui ya Ibu dan Bapak. Kalau kita menggunakan hukuman, biasanya guru itu memberikan hukuman pada murid biasanya tidak mengikuti pelajaran atau kamu di luar kelas misalnya tidak mengerjakan PR, kamu kerjakan tugasnya di luar misalnya. Nah, itu kenapa dilakukan? Karena gurunya kesal, marah anaknya tidak menghargai gurunya karena tidak mengerjakan tugasnya, yang mengakibatkan muridnya jadi ketakutan. Itu hukuman. Nah, konsekuensinya ketika anak tidak mengerjakan tugas, ada perbedaan Ibu. Kalau dalam konsekuensi gurunya tuh memberikan tugas pada jam istirahat. Jadi seperti tadi ya yang saya ulang tadi, pada jam istirahat diberi tugas tambahan menulis kalimat ya sebanyak 25 misalnya kalimat, dan itu gurunya tegas ya, dan muridnya pasti menghormati peraturan itu karena sudah disepakati. Nah, kalau dalam restitusi ini lebih mengarah kepada berbeda dengan hukuman dan konsekuensi. Di mana dalam restitusi ketika anak melakukan suatu kesalahan, itu guru itu berusaha membantu murid dalam penyelesaian masalahnya ya, dengan menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Biasanya guru itu bersifat lebih terbuka dan muridnya pasti akan belajar menghormati dirinya. Seperti yang pernah saya lakukan ketika anak melakukan tidak mau piket ya, kabur. Nah, kita lakukan pendekatan, jangan langsung kenapa kamu kabur misalnya, kamu nanti besok dapat hukuman. Tidak, kita dekati anak itu, kita tanya apa yang menyebabkan ya, kita beri pendekatan sehingga anak itu nanti akan jujur, akan terbuka. Kemudian kita mengajak dia apa nih yang harus kamu lakukan dengan perbuatan kamu nih, perbaikan apa nih ke depannya. Dan ini nanti dijadikan, kita kaitkan dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat Ibu dan Bapak ya. Itu berikutnya, alhamdulillah, terima kasih Ibu dan Bapak ya, Guru Bergerak Indonesia Maju. Dan Ibu dan Bapak, nanti bagaimana sih keyakinan kelas itu seperti apa, nanti akan dipaparkan lebih lanjut oleh Ibu Biniati. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Herlina SPD yang telah memberikan paparannya mengenai tentang bagaimana budaya positif untuk yang namanya hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Mudah-mudahan ini menjadikan pengetahuan bagi kita bahwa apa yang mungkin selama ini sebetulnya secara tidak langsung kita sering melakukannya gitu. Tanpa kita sadari kita itu berada di pola-pola seperti itu ya. Dan mudah-mudahan dengan pemaparan yang disampaikan oleh Bu Ina ini kita semakin mengubah pemikiran kita bahwa kita ketika kita menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh murid, kita itu dapat menyelesaikannya itu tidak selalu serta-merta dalam bentuk hukuman atau konsekuensi, tapi melainkan kepada restitusi. Untuk pemaparan yang berikutnya adalah pemaparan yang akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai
Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Lina, apa yang disampaikan oleh Bu Lina itu adalah paparan awal dari pemaparan berikutnya yang berjenjangan, artinya saling berkaitan satu sama lain ya. Di mana ini merupakan cakupan dari budaya positif. Sebelum memaparkan tentang keyakinan kelas, ada hal yang ingin saya perlihatkan kepada Bapak dan Ibu. Ada dua gambar yang ingin saya perlihatkan kepada Bapak Ibu guru. Apa sih yang Bapak Ibu guru pikirkan ketika melihat dua gambar tersebut? Sudah pasti sama mungkin dalam pemikiran kita ketika kita melihat dua gambar ini, dua-duanya itu sama-sama berupaya melindungi yang namanya kepala. Seperti yang kita tahu bahwa kepala itu, kenapa kepala taruhnya di atas ya, karena itu dia ya, selain itu merupakan simbol dari sebuah kehormatan, juga yang kepala adalah sesuatu yang kita miliki, karena secara tidak langsung kepala adalah motor dari yang namanya tubuh kita. Kenapa kita melindungi kepala kita itu dengan helm? Padahal dari gambar yang pertama diperlihatkan bahwa ada orang yang untuk melindungi kepalanya dia pakai ember atau pakai drum ya. Dan yang gambar berikutnya sementara ada juga yang dia menggunakan helm gitu ya. Mungkin ada yang secara sengaja atau tidak disengaja. Tapi kenapa sih kita ketika kita mengendarai motor, kita melakukan perjalanan dengan menggunakan motor, kenapa kita melindungi kepala kita itu dengan menggunakan helm? Kenapa kita tidak melindungi kepala itu dengan batok kelapa atau alat pelindung lainnya yang bisa saja misalnya pakai topi saja atau pakai kardus atau apa gitu. Tapi kenapa kita meyakini bahwa helm mampu melindungi kepala kita gitu. Itu tidak lain dan tidak bukan karena kita meyakini bahwa nilai kebaikan yang lebih besar dan lebih banyak daripada alat pelindung lainnya seperti topi atau kopiah ya. Kita meyakini, artinya keyakinan yang datangnya dari diri bahwa ketika kita melakukan sebuah perjalanan kemudian kita pakai helm, dimungkinkan kita itu berusaha meminimalisir terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di perjalanan. Nah, seperti yang sudah Ibu Lina sampaikan, bahwa hal ini merupakan berkaitan dengan yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Artinya, dimanapun nilai-nilai itu tumbuh, ada, dan kita ketahui dan kita kenal, itu sama. Mau kita tinggal di Amerika, mau kita tinggal di ibaratnya di luar negeri atau di dalam negeri, kita sama-sama meyakini bahwa yang namanya helm adalah alat pelindung kepala. Artinya di sini nilai-nilai universal itu kan yang disepakati baik itu secara tersirat atau tidak tersurat, artinya diomongin atau tidak diomongin, kita itu paham bahwa helm itu melindungi kepala kita dari benturan ketika terjadi kecelakaan di jalan raya. Nah, dari nilai-nilai kebajikan yang kita tekankan pada keyakinan seseorang itu biasanya akan memotivasi kita untuk melakukan suatu kegiatannya. Artinya seseorang itu akan lebih tergerak, akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Artinya ketika kita hendak melakukan keyakinan, peraturan itu tidak akan berhasil kalau misalnya tidak kita mulai dari rasa yakin kita. Kenapa kita melakukan keyakinan kelas atau peraturan gitu? Karena sebelumnya kita mengetahui nilai-nilai kebaikan apa ketika kita melakukan hal tersebut. Misalnya ketika kita nggak usah jauh-jauh ya, hal yang sederhana. Kenapa kita meminta murid untuk
untuk membawa buku cetak gitu kan. Mungkin selama ini mereka hanya terpaku pada peraturan karena sudah dipinjamkan atau kemudian karena memang harus dibawa. Nah, sebaiknya ditekankan kepada anak bahwa ketika kamu membawa buku, maka kamu yakin bahwa ketika pelajaran berlangsung kamu akan artinya mengetahui, ya artinya kamu tidak ketinggalan, kamu tidak repot kesana kemari, artinya ada nilai-nilai kebaikan yang akan dia terima ketika dia membawa buku cetak, ketika dia melakukan melaksanakan peraturan itu datangnya dari diri sendiri, dan itu akan memotivasi dia untuk melakukan sesuatu keyakinan kelas itu dengan sebaik-baiknya, seperti yang sudah Brina sampaikan, tanpa paksaan karena datangnya dari hati. Nah, hal ini sama halnya ketika sebuah sebuah tujuan itu biasanya kan sekolah kita, tiap-tiap sekolah itu kan pasti memiliki yang namanya visi dan misi. Nah, sebetulnya yang namanya visi misi itu sebetulnya dirancang itu tidak hanya berdasarkan kesepakatan dari kita guru-gurunya saja. Ternyata selama ini kita sedikit cenderung kekeliruan dalam artian gini loh, bahwa visi dan misi ini itu kan akan dilaksanakan oleh semua warga yang ada di sekolah. Artinya ini akan melibatkan siswa itu sendiri, pemangku kebijakan, guru sebagai elemen ininya yang stockholdernya. Nah, itu tidak akan berhasil kalau semua lini-lininya itu bekerja sama. Jadi intinya dari sebuah kegiatan itu harus datangnya dari keyakinan diri dulu, dari masing-masing pribadinya dulu, bahwa dia akan melakukan ini sebagai visi dan misi tujuan dia ke sekolah. Jadi kalau visi dan misi sekolah ini adalah cakupan yang lebih luas, tapi ini merupakan landasan awal ketika kita membuat keyakinan pada diri. Ini adalah menjadi landasan awal ketika kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas kemudian beranjak lagi ada yang namanya keyakinan sekolah karena dia sekupnya lebih luas. Ya, berikutnya. Nah, kenapa kita harus membuat sebuah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Karena seperti yang sudah Brina sampaikan, biasa kalau yang namanya keyakinan itu kan cenderungnya berasal dari unsur yang utamanya adalah unsur intrinsik, artinya dari dalam hati. Itu diyakini dulu oleh hati. Kenapa saya melakukan keyakinan kelas ini? Sebelum keyakinan kelas dibuat, itu diyakinkan dirinya dulu bahwa saya mampu untuk melakukan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Artinya apa? Ketika dia tahu ketika ini artinya dia itu menjangkau dirinya, dia memampukan dirinya. Artinya itu juga melibatkan hatinya, saya bisa nggak ya gitu. Jadi kita jangan membuat sebuah peraturan kelas. Biasanya kan peraturan kelas bla 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 macam-macam gitu ya. Itu kadang-kadang kita tanpa melihat kamu mampu nggak, kamu sanggup nggak gitu. Artinya nanti ketika kita dibuat sebuah keyakinan kelas itu akan melibatkan semuanya. Kenapa? Karena kalau yang namanya peraturan itu biasanya lebih terperinci, berkaitan sama yang namanya sanksi, hukuman tadi ya. Kemudian itu sifatnya itu sementara, tidak berjangka panjang yang lama karena itu datangnya dari luar paksaan. Karena ya itu tadi timbul secara eksternal akibat, ya biasanya karena akibat. Makanya tidak selalu berdampak positif. Sementara kalau yang namanya keyakinan kelas itu lebih abstrak, lebih fleksibel, artinya masing-masing itu memampukan diri untuk melakukan keyakinan tersebut karena berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan universal yang dia yakini. Kemudian biasanya kalau yang namanya keyakinan itu dikemas dalam
kalimat-kalimat positif, dan biasanya hal ini akan berlangsung lebih lama karena datangnya dari dalam hati. Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas, ada beberapa tahapan yang bisa dilaksanakan di dalam kelas, gitu. Yaitu yang pertama yaitu bagaimana tahapan menciptakan program kebajikan. Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita sama-sama menyampaikan kepada anak-anak untuk kita mendiskusikan, sama-sama mendiskusikan bahwa kita ingin nih membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini akan kita terapkan, ya. Nanti guru itu ketika, apalagi untuk yang kelas rendah itu kan ketika membuat kalimat-kalimat positif atau keyakinan kelas itu kan biasanya masih agak terhambat, terkendala dalam penyusunan kalimat. Nah, nanti diharapkan guru itu memberi kata-kata kunci, biarkan mereka itu untuk mengemas kalimat tersebut dalam bahasanya. Biarkan kita hanya memberikan kata-kata kunci yang sebagai untuk keyakinan kelas. Kemudian tahapan berikutnya adalah pembentukan keyakinan kelas, ya. Nanti kita diingatkan bahwa ketika kita membuat keyakinan kelas itu kalau bisa jangan terlalu banyak, jangan terlalu jelimet kalimatnya, tapi gunakan dan gunakan dalam bahasa yang sederhana yang bisa dimengerti dan dipahami mereka. Jadi ketika anak membaca keyakinan kelas itu, mereka akan tahu, oh iya maksudnya seperti itu, ya. Kemudian di sini juga akan melibatkan dari semua warga kelas. Artinya ketika membuat keyakinan kelas semua berkontribusi, semua memiliki hak untuk misalnya bahwa yang namanya peraturan jangan cuma dibuat sama ibu guru. Jadi bukan peraturan, lebih kepada saya yakin misalnya tidak akan terlambat sekolah. Artinya saya kalau yang sudah saya lakukan adalah saya tanya anak-anak, mampukah kamu melakukan itu? Mampukah diri kamu untuk ketika kamu membuat keyakinan kelas kamu harus mampu. Maksudnya kamu mampu nggak? Kalau mereka sudah nyatakan mampu, silakan kamu tulis. Itu menjadi keyakinan yang kamu yakini untuk dilakukan perbaikan. Ya, nah kemudian tahapan yang berikutnya adalah prosedur pembentukan kelas. Artinya ini adalah proses ketika pembentukan kelas akan dilaksanakan di dalam kelas. Yang pertama yang sudah saya, Bu Dewi dan Bu Helena lakukan adalah kami membuat yang namanya keyakinan kelas. Kami menyempatkan sebuah waktu di mana sebelumnya kita paparkan dulu apa sih keyakinan kelas itu. Kemudian di situ saya akan kita itu melibatkan siswa. Kita guru membagikan kertas yang nanti akan dituliskan keyakinan kelas yang ingin mereka yakini dan mereka terapkan dan jalankan sebagai budaya positif untuk diri mereka sendiri dan juga akan memberi contoh bagi yang lainnya. Kalau sudah dibagikan, silakan mereka catat di dalam kertas tersebut. Kalau sudah, kemudian kita guru itu mengumpulkan. Kalau yang saya lakukan itu anak-anak menuliskan keyakinan kelas mereka, kemudian mereka menempelkannya di papan tulis. Nah, guru itu kan kita sudah memberikan kata-kata kunci kan. Nah, nanti kita sebagai guru itu memetakan ini masuknya kemana nih? Ke dalam disiplin, ke dalam rasa hormat, ke dalam misalnya kayak tentang disiplin waktu atau misalnya tentang kesopanan. Nah itu nanti guru yang akan mengatakan, ya. Nah anak-anak kan bahasanya kadang mungkin lebih spontan ya bahasanya. Nah nanti kalau sudah gurunya itu merangkum dalam kalimat-kalimat positif, dirangkum kemudian dibuat kalimat-kalimat positif dan dituliskan kembali, kemudian kita tanyakan lagi kan anak-anak kira-kira kalau keyakinan ini kita setuju tidak? Artinya mereka diyakinkan dan mereka juga kamu sanggup nggak ketika keyakinan ini akan
dijalankan sebagai keyakinan kita. Kalau misalnya mereka sanggup, nah maka itu akan dimasukkan dalam keyakinan kelas yang akan kita terapkan. Nah, setelah itu guru adalah tugas guru untuk menuliskannya di dalam secari di dalam kertas ya, dalam bentuk poster itu, sehingga mereka bisa dalam bentuk poster yang kemudian nanti ditempelkan di di dinding kelas, di mana anak-anak bisa melihat kembali, bisa diingatkan kembali ketika mereka membaca itu. Oh iya ya, saya tuh nggak boleh datang terlambat. Oh iya ya, saya tidak boleh berteriak yang tidak memberi manfaat. Nah, kalau hal tersebut sudah diyakini dan mereka sudah menjadi kesepakatan, biasanya untuk ibaratnya legalitas, kita juga menghargai bahwa mereka juga sama-sama membuat sebuah keyakinan. Mereka meminta kita minta mereka untuk menandatangani. Betul ya, ini tanda tangan. Nanti artinya ini disepakati. Sudah ada loh saksi-saksinya, teman-temannya, kita semua. Artinya yang terlibat membuat keyakinan kelas itu menjadi saksi, sekaligus juga sama-sama. Oh iya, benar ya, kita yakini bahwa ini akan kita sepakati sebagai keyakinan kelas. Dan tahapan yang berikutnya adalah tentang pendalaman keyakinan kelas. Kalau ini merupakan bagaimana contoh cara bagaimana membuat sebuah keyakinan kelas yang dilaksanakan di dalam kelas gitu. Artinya kalau ini lebih kepada bagaimana cara kita ketika kita ingin membuat keyakinan kelas itu, kita bisa menggunakan kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Artinya nanti ada guru itu membuat tabel ini sama saja seperti antara yang tadi bunyinya itu antara baik dan tidak baiknya, ya. Berikutnya dulu deh. Nanti akan ada ininya ya. Nah, tampak seperti contohnya seperti ini. Kenapa itu ada hormat? Hormat itu adalah kata kunci yang akan kita sampaikan kepada anak-anak. Ayo anak-anak, gimana nih hormat? Nah, nanti kalau misalnya hormat, hormat nanti mereka kan biasanya gini, oh ya Bu, menghormati guru ketika berbicara di depan. Nah, tidak tampak sepertinya itu adalah maksudnya lawanan dari kegiatan atau hal yang dilakukan oleh anak. Kalau misalnya di situ mereka membuat keyakinan bahwa menghormati guru yang sedang berbicara di depan, berarti yang tidak tampak sepertinya itu ngobrol di dalam kelas ketika guru menerangkan. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. Hormat, bekerja, rasa diterima dan dimiliki, ini sebetulnya adalah kata-kata kunci yang bisa kita pakai kepada anak untuk membentuk atau membuat kalimat-kalimat keyakinan kelas. Nah, ini nanti ketika sudah berlangsung, nanti yang akan kita ambil adalah yang tampak sepertinya. Artinya kalau misalnya ini yang akan menjadi keyakinan kita, dan tidak tampak seperti ini adalah sesuatu ketika kamu melakukan hal seperti ini, tandanya kamu bukan melanggar ya, artinya kamu tidak konsekuen terhadap keyakinan kelas yang kamu buat sendiri dan sepakati. Berikutnya Bu. Nah, nanti akan seperti ini. Jadi ini kan dari tabel keyakinan tampak seperti ini, nanti akan seperti ini. Nah, untuk membantu ibaratnya gini, artinya ketika tampak seperti itu adalah melibatkan perasaannya. Artinya seorang guru nanti akan mendengar. Artinya dalam artian mendengar, yuk kita sepakati bersama. Setelah kita ibaratnya kan tampak seperti itu, nanti guru itu, yuk kalau misalnya anak mengalami kendala dalam permasalahan yang keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati, kemudian mereka ya ibaratnya mereka mengabaikan atau melanggar, nanti adalah kewajiban guru itu menjadi pendengar dalam artian yuk temannya juga tidak menjadi penghukum atau seperti apa. Artinya ketika ada keyakinan kelas yang menyimpang, nanti sama-sama kita baik itu teman-teman kelasnya maupun guru itu menjadi pendengar. Artinya yuk kamu ada apa sih, kenapa kamu teriak-teriak aja kalau di dalam kelas gitu. Kemudian
guru atau apa, tapi mereka juga menjadi melibatkan mereka juga. Ini tidak hanya dilakukan oleh guru, tapi temannya juga bisa melaksanakan. Artinya ketika keyakinan kelas tidak dilaksanakan dengan baik, mereka bisa menjadi pendengar. Mereka juga bisa ikut mengawasi temannya ketika ada hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian juga mereka bisa memberi contoh. Baik guru maupun temannya bisa memberi contoh. Oh iya, keyakinan kelas ini, misalnya sih Kak, ya saya datangnya tepat waktu. Itu akan menjadi contoh bagi teman yang lainnya. Kan kita sudah, saya sudah menyepakati keyakinan kelas bahwa saya kayaknya datang tidak sampai terlambat. Artinya keyakinan kelas yang diyakini oleh anak tersebut berhasil, dan ini menjadi contoh bagi teman yang lainnya. Jadi keyakinan kelas itu dapat berhasil. Nah, bagi yang belum berhasil kan nanti ini mereka juga bisa menjadi ini, temannya kita juga guru sama menjadi ini. Pun begitu juga guru ketika melakukan sebuah penyimpangan dalam artian kita mungkin tanpa sengaja, mereka juga bisa menjadi ini. Jadi tabel Y. Jadi artinya kalau yang datangnya dari diri, semua itu insya Allah mudah-mudahan akan berhasil mengenai keyakinan kelasnya. Kalau ini adalah contoh-contoh artinya pendalaman kegiatannya, di mana nanti seperti yang tadi kan ini nanti diterangkan saya memberikan pemahaman bahwa yang namanya tugasnya guru itu seperti ini, ya, mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh siswa, kemudian juga guru memberikan nilai atas tugas yang sudah diselesaikan siswa, kemudian guru juga menjadi pengatur, pemimpin di kelas. Kemudian guru juga menegakkan peraturan kelas atau sekolah dalam artian yang secara umum, ya, artinya tetap bahwa ada yang namanya aturan, peraturan, karena itu berkenaan dengan hal-hal yang memang sudah kita sepakati dan itu merupakan untuk berkaitan dengan kedisiplinan. Kemudian sama-sama di situ juga kan sama-sama saya juga menjalankan keyakinan kelas dan peduli terhadap murid. Artinya guru diharapkan bisa peduli, bahwa yang namanya peduli dan rasa adil itu juga bisa kita terapkan pada semua murid. Sementara dari muridnya sendiri, dia mengetahui bahwa tugasnya dia adalah belajar. Dia mencoba sesuatu yang belum dia tahu, belum dia kuasai atau ingin dia lakukan. Nah, kemudian dia juga tahu bahwa tugasnya adalah dia bisa memberikan rasa terbahagia sesuatu hal yang baik dari dirinya, entah itu dalam bentuk prestasi secara akademis maupun non akademis. Kemudian mereka juga berhak untuk bertanya ketika tidak paham. Sama mereka juga mengikuti aturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan seperti yang tadi kegiatan untuk penanaman keyakinan pendalaman keyakinan kelasnya. Mereka juga memiliki tugas untuk memeriksa tugas yang diberikan oleh guru. Sementara ini adalah hal-hal yang bukan disepakati sebagai tugasnya guru, bahwa guru tidak boleh menyakiti ataupun disakiti baik secara verbal maupun secara perbuatan. Artinya bahwa beberapa hal juga terkadang tanpa kita sadari ada hal-hal yang kadang terlontar dari lisan kita, ya. Kemudian kita juga tidak boleh yang namanya memaksa murid untuk belajar terus-menerus gitu, ya. Kemudian sebetulnya bukan tugas kita merapikan barang-barang murid. Kenapa? Karena kalau kita melakukan itu secara tidak langsung, kita tidak membiarkan mereka tidak bertanggung jawab terhadap barang-barang miliknya sendiri. Artinya kita sama-sama memiliki tanggung jawab untuk hal-hal yang kita punya, kemudian anak-anak juga punyai. Kemudian tugasnya guru juga bukan menyiapkan atau barang-barang lagus, dalam artian kita tidak menyediakan sepenuhnya, tapi kita boleh menjadi fasilitator dalam artian kalau misalnya ada, kebetulan kalau saya kan di kelas itu ada, Bu ini pulpennya siapa, nggak ada yang mau ngaku gitu kan, mau itu pulpen atau barang-barang
ketinggalan yang tidak mereka akui disimpan, kemudian dijadikan inventaris ketika mereka tidak bawa, itu boleh. Artinya dari mereka untuk mereka juga. Nah ini juga ini murid ya, bukan guru. Di situ menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang teman-temannya juga, itu bukan tugas ini. Kemudian anak juga tidak seharusnya melakukan tugas guru, dalam artian ini ya, yang sekiranya memang itu sudah menjadi kewajiban guru, kemudian diimbangkan. Artinya barangkali kecuali kalau misalnya kita meminta mereka untuk menjadi guru bagi temannya. Misalnya ada kita membuat sebuah latihan, kemudian yang ada satu anak itu sudah selesai dan dia dapat, silakan dia menjadi guru bagi temannya untuk memberikan gini caranya gitu. Jadi sama-sama itu juga anak juga bisa menjadi guru bagi dirinya sendiri dan juga bagi temannya. Pemaparan yang berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Seperti hal yang namanya kita ketahui bahwa kita hidup itu kita pasti memiliki yang namanya tujuan. Nah, untuk memenuhi tujuan tersebut ada hal-hal yang memang kita lakukan ya. Sebelum saya paparkan lebih lanjut, saya ingin Bapak membaca sebuah kasus, yaitu di mana ini saya gambarkan sendiri ya. Saya memiliki kebingungan ketika menghadapi seorang anak yang bernama Doni. Dia ini gemar sekali merebut bekal makanan teman-temannya, gitu kan. Nah ini juga menjadi keluhan bagi teman-temannya bahwa Bu Doni itu sering banget ngambil barang-barang milik temannya atau barang bekal makanan teman-temannya. Nah, ketika kita menghadapi permasalahan seperti itu, apa sih yang akan kita lakukan? Terus apa sih yang menjadi alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, hal inilah yang berkaitan dengan yang namanya kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau yang namanya kita ini kan ketika kita hidup kan kita pasti punya tujuan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan, hal apapun, termasuk kita bekerja, itu kan kita punya tujuan. Selain sudah pasti kita mencari penghasilan, kemudian juga kita ada kepuasan tersendiri ketika kita bekerja. Ya, artinya ketika kita melakukan sebuah tindakan itu kita berharap kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita bekerja, kita dapat uang, kemudian kita dapat juga kepuasan hati, gitu kan. Nah, ketika kita mendapatkan itu, sebetulnya kita itu sedang memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya kita. Ya, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang sangat-sangat berpengaruh dalam hidup kita ya. Artinya di mana kita itu kebutuhan dasar kita itu adalah untuk bertahan hidup, survival. Artinya ketika kita bekerja, kita misalnya untuk seperti saya yang singkatkan, artinya saya juga untuk bertahan hidup, artinya saya mencari nafkah untuk untuk diri saya dan anak saya yang menjadi tanggung jawab saya. Kemudian ketika kita melakukan kerja, biasanya kita juga karena rasa ingin diterima, kemudian juga karena ada rasa kasih sayang. Ya, artinya apa yang kita lakukan itu diterima oleh orang. Oh iya ya, ibu guru tuh begini kerjaannya mulia. Artinya kita ketika orang memandang kita Rasulullah, itu secara tidak langsung menimbulkan rasa sayang di hati kita. Kemudian kita juga apa yang kita lakukan itu menjadi sesuatu hal yang bisa diterima oleh masyarakat. Ya. Kemudian selain itu juga ada kebutuhan dasar manusia itu yang bersifat kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan yang namanya penguasaan power. Ya. Berkaitan dengan hal tersebut, saya akan definisikan, jelaskan satu persatu ya. Kalau melihat
kebutuhan hidup dasar manusia yang berkaitan dengan bertahan hidup, survival. Ini biasanya bersifat fisiologis, artinya bersifat fisik, ya, artinya kita membutuhkan makan supaya kita tetap hidup, kita juga membutuhkan rumah sebagai tempat berlindung, kita juga membutuhkan pakaian sebagai penutup, artinya yang bersifat fisik, yang terlihat gitu ya. Termasuk juga kebutuhan biologis dalam artian ini adalah untuk meneruskan keturunan. Nah, itu komponen psikologis ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, kalau dilihat dari kasusnya Doni tadi, sebetulnya ada kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasarnya Doni yang tidak terpenuhi. Kalau melihat dari bertahan hidup, kebutuhan yang tidak dipenuhi oleh Doni adalah bisa jadi orang tuanya itu tidak memberikan bekal makan, tidak memberikan sarapan, makanya dia merasa lapar. Saya merasa lapar, Bu, jadi saya ambil. Cuma dia caranya salah. Artinya ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Dia lapar, mungkin orang tuanya karena tidak memberikan jajan, tidak memberikan bekal, makanya dia, saya untuk memenuhi kebutuhan saya, ya udah saya ambil, gitu. Cuma caranya salah. Nah, kemudian ada lagi yang namanya kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Kalau ini lebih bersifat kepada psikologis, artinya di dalam. Ini berkaitan dengan perasaan ya, bahwa kebutuhan ini meliputi kebutuhan hubungan dan koneksi sosial. Artinya dari rasa kasih sayang dan rasa diterima ini, mereka itu juga ingin menjadi bagian dari suatu kelompok seperti teman, keluarga, pasangan hidup. Nah, kalau melihat kasusnya Doni, kalau dikaitkan dengan kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi, rasa kasih sayang dan rasa diterima, ini secara tidak langsung Doni itu ingin diperhatikan dengan gurunya, atau ketika dia melakukan sesuatu otomatis dia akan ditanya, Doni kenapa kamu ngambil? Pasti temannya akan bertanya, kenapa kamu ngambil makanan saya? Gitu. Nah, jadi dikaitkan dengan kebutuhan dasar Doni yang tidak terpenuhi. Kebutuhan yang berikutnya adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, penguasaan ya, power, di mana Doni ini namanya kompetensi diri, untuk dianggap berharga. Nah, kalau dikaitkan dengan permasalahannya Doni ini, Doni ketika dia melakukan pemaksaan terhadap temannya, dia itu merasa lebih berkuasa, dia itu merasa lebih berkompeten, bahwa saya memiliki kekuasaan yang lebih dari temannya yang diambilnya tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan akan pilihan. Ini biasanya berkaitan dengan kebutuhan mandiri, otonomi, dia memiliki pilihan terhadap sesuatu. Ya, kalau dikaitkan dengan permasalahannya Doni memiliki cara untuk memenuhi rasa laparnya atau memenuhi keinginan diperhatikannya itu dengan direbut, bebas aja, suka-suka saya mau ngapain aja. Jadi seperti itu ya. Kemudian berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia yang berkaitan dengan kesenangan. Tanpa kita sadari ada beberapa hal, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya itu, kadang mereka kalau misalnya ada nih, misalnya kayak yang dilakukan Doni tadi, ketika dia merebut, ketika temannya menjerit-jerit atau berteriak-teriak bahwa bekalnya diambil sama Doni, dia merasa puas, merasa senang, ya, dia tidak lapar, dia cuma senang aja kalau melihat temannya teriak-teriak. Sama halnya ketika kalau ada temannya yang menggoda temannya, entah mukul, entah meledek dengan sebutan-sebutan apa, biasanya ketika guru menanyakan, kamu kenapa ngeledekin teman kamu, kenapa kamu meledek, mereka kadang-kadang nggak tahu. Cuma ketika mereka melakukan itu, mereka tuh merasa senang, gitu loh. Artinya bahwa tanpa disadari ada kebutuhan dasar dari rasa senangnya dia yang tidak
melupakan kesenangan itu adalah kebutuhan dasar dari manusia. Nah, pemaparan yang terakhir adalah tentang dunia berkualitas. Ini adalah kompilasi dari pemikiran-pemikiran kita yang mengenai apa sih ya, kalau dilihat dari kalimatnya saja, dunia berkualitas. Kualitas itu berarti ada kaitannya dengan mutu. Ketika kita kenalan kita, ketika ada kata berkualitas, itu otomatis akan berkaitan dengan tempat khusus di dalam pikiran kita, di mana kita menyimpan gambaran representasi dari apa-apa yang kita inginkan, yang bagus, yang bukan KW-KW, artinya semua yang berkualitas, yang bermutu. Nah, ini tidak hanya saja tentang berbicara tentang barang, tapi juga tentang orang-orang atau hal-hal dan apa saja yang terbaik dari hidup kita, yang pada akhirnya nanti akan membuat kita merasa bahagia, merasa senang, dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Sementara untuk masuk ke dunia berkualitas itu, persyaratannya itu bahwa sesuatu itu harus baik untuk kita, ya. Artinya ketika kita memenuhinya, kita sudah memenuhi kebutuhan dasar dari diri kita sendiri. Jadi gambaran dunia berkualitas itu adalah sesuatu yang unik dan spesifik setiap orang. Jadi pemenuhan kebutuhan dasar manusia satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Termasuk begitu juga dengan cara yang dilakukannya. Nah, sama halnya seperti murid, kita juga memiliki gambaran dunia berkualitas mereka gitu loh. Tentunya sebagai guru kita ingin, kalau misalnya kita pengen muridnya kita berkualitas, kita diharapkan bisa memasukkan hal-hal yang bermakna, hal-hal yang positif, yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Sesuatu yang ingin kita berikan kepada murid kita adalah sesuatu yang terbaik. Artinya segala daya upaya akan kita lakukan agar murid tersebut bisa sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Nah, jika guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid tersebut juga akan meletakkan dirinya itu sebagai individu yang positif di lingkungan lainnya. Artinya ketika kita berhasil menanamkan nilai-nilai kebajikan pada anak, kita juga diharapkan anak itu ketika di lingkungan yang lain atau dimanapun dia berada, mereka tetap menempatkan dirinya itu sebagai individu yang memegang nilai-nilai kebajikan. Dan ketika hal itu terjadi, adalah kepuasan bagi seorang guru ketika kita melihat murid kita di masa depan itu menjadi orang yang berkualitas. Demikian pemaparan mengenai budaya positif tentang keyakinan kelas dan dunia berkualitas yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Untuk pemaparan yang berikutnya adalah sebagai pemaparan yang terakhir akan dibawakan oleh Ibu Dewi Sri Mulyati. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman yang tadi sudah dijelaskan ya, dari Bu Herlina dan Ibu Diniati. Tadi sudah dijelaskan tentang hukuman, terus kemudian konsekuensi, adanya restitusi, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Tapi sebelumnya Bapak Ibu saya mohon maaf tidak bisa di share screen full screen ya Bapak Ibu ya, karena ada kendala. Kita lanjut saja. Baik Bapak Ibu. Restitusi 5 posisi kontrol. Jadi ada sebuah buku yang ditulis oleh
Dayan dosen yang berjudul tentang restitution. Di dalam buku ini terdapat isinya itu guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin kelas di ruangan kelas. Nah, jadi peninjauan ini ada pertanyaan-pertanyaan nih Bapak Ibu. Apakah penerapan disiplin itu sudah efektif? Apakah penerapan disiplin itu sudah berpusat terhadap siswa? Dan apakah penerapan disiplin itu sudah memerdekakan murid? Atau apakah memandirikan murid? Nah, jadi dari hasil peninjauan ini, Dayan dosen melakukan serangkaian riset Bapak Ibu berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser. Dan dari hasil riset ini, kemudian dosen ini menyimpulkan 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Lanjut. Apa saja 5 posisi kontrol itu? Baik Bapak Ibu, yang pertama itu adalah posisi penghukum. Kemudian yang kedua itu posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga posisi sebagai teman. Yang keempat posisi pemantau. Dan yang kelima adalah posisi manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol yang disimpulkan oleh Dayan dosen tadi. Kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu. Nah, di sini ada video ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana sih posisi penghukum ini? Mari kita simak saja langsung videonya. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu jadi terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi ke lapangan basket. Baik Bapak Ibu. Tadi adalah video tentang guru memposisikan sebagai penghukum. Bisa dilihat tadi sama yang seperti yang dikatakan Bu Lina ya, ketika hukuman itu langsung tiba-tiba spontan ya. Ini sama. Nah, di sini juga ada ciri-cirinya. Nah, ini ciri-ciri penghukum. Jadi di ciri-cirinya itu ada menghakimi, menunjuk-nunjuk, membentak, hukuman verbal dan hukuman fisik. Ya, itu ciri-ciri. Kemudian di dalam posisi menghukum ini terdapat beberapa kalimat yang biasa dikeluarkan, yang biasa dilontarkan oleh guru ketika menjadi posisi penghukum. Misalnya di sini, patuhi aturan saya, atau awas ya, seperti ada ancaman-ancaman. Kemudian ada lagi, kamu selalu saja salah. Dan yang terakhir, kamu lagi. Nah, mungkin masih banyak lagi ya yang biasa dilontarkan ketika menjadi posisi penghukum. Kemudian akibatnya apa? Akibatnya itu murid itu biasanya menjadi anak yang pendendam Bapak Ibu. Jadi ketika dia dihukum, dia akan merasakan sakit hati, dendam terhadap guru tersebut gitu. Kemudian menjadi tidak suka dengan guru yang menghukumnya. Nah, ini sepertinya kalau misalnya anak tidak menyukai gurunya itu akan memberikan pembelajaran bagaimanapun itu tidak akan masuk, karena memang pada dasarnya anak itu memang tidak menyukai gurunya gitu. Baik, selanjutnya itu adalah posisi pembuat merasa bersalah. Ini ada video juga.
Kita akan simak bersama-sama Bapak Ibu. Ini masih naren ya Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, baik Bapak Ibu, berdasarkan video pembuat merasa bersalah, apa bedanya dengan pembuat pembuat hukuman? Jadi misalnya kita lihat ciri-cirinya. Nah, posisi pembuat merasa bersalah, ciri-cirinya itu suaranya cenderung lembut, tenang, tetapi menyalahkan murid gitu. Jadi guru itu menyatakan kesalahan-kesalahan itu ada pada murid, sehingga murid akan merasa tidak berharga, merasa terpojokkan dengan kata-kata murid. Seperti tadi ya, nanti ibu ditegur oleh kepala sekolah Naren, gitu kan? Itu kan seperti memunculkan atau murid itu bersalah gitu. Nah, di sini ada kalimat-kalimatnya yang biasa keluar ketika guru memposisikan pembuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa dengan kamu, misalnya ya ini. Kemudian berapa kali ibu harus bilang? Nah, ini kan di sini seolah-olah anak itu tidak bisa dibilangin gitu kan. Kemudian gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini sudah membawa orang tua sehingga anak itu akan merasa bersalah, akan merasa memang dirinya itu tidak berharga seperti itu. Akibatnya apa? Akibatnya ini akan membuat anak itu merasa gagal, merasa tidak berharga, merasa rendah diri. Kemudian bisa jadi anak itu akan menarik dirinya dari lingkungannya, menarik dirinya dari kelompoknya, karena memang dia merasa saya ini tidak berharga gitu. Kemudian lanjut, posisinya ketiga adalah posisi sebagai teman. Kita simak dulu videonya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang harinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya hari kencang, tetap datang senja Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baik, itu tadi video tentang posisi sebagai teman. Apa bedanya Bapak Ibu dengan yang penghukum dan pembuat posisi merasa bersalah? Kalau posisi teman ini, jadi guru itu dia memposisikan dia sebagai teman kepada muridnya itu, kemudian akrab gitu
langsung saja ke ciri-cirinya. Ciri-ciri posisi tenang itu biasanya suara guru itu ramah, kemudian cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Kata-katanya biasanya ada-ada saja kamu, atau ayo bantulah demi ibu. Kemudian ada lagi, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Seperti itu ya kata-katanya. Kemudian akibatnya apa? Akibatnya murid akan merasa senang dan lebih akrab dengan guru. Kemudian tetapi murid itu akan masih tergantung pada motivasi eksternal, bukan atas kesadaran dirinya sendiri. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Herlina ya. Jadi di dalam posisi tenang itu murid itu masih bergantung, tidak keluar dari kesadaran dirinya sendiri. Kemudian lanjut lagi, posisi yang keempat adalah posisi pemantau. Mari kita saksikan lagi videonya. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, baik Bapak Ibu, di sini posisi pemantau ini, jadi guru itu mengingatkan atau menanyakan apa sih peraturan di sekolah kita, gitu kan. Kemudian apa sih konsekuensinya apabila peraturan-peraturan itu dilanggar, gitu kan. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya ini dari posisi pemantau, ekspresi dari gurunya itu datar dan formal. Kemudian guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi seperti tadi. Kalimatnya biasa seperti peraturan kelas kita apa, gitu. Dan sekarang apa yang kamu lakukan, gitu. Ketika kamu sudah melakukan ini, apa sih konsekuensinya? Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang biasanya dikeluarkan ketika menjadi posisi pemantau. Kemudian akibatnya apa? Akibatnya itu murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai kebajikan. Kemudian murid itu tidak sepenuhnya mandiri karena dia masih terikat dengan aturan dan konsekuensi. Jadi aturan dan konsekuensi itu kan sebelumnya sudah disepakati, tapi sudah tertulis gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi mereka belum sepenuhnya mandiri ketika kita memposisikan menjadi posisi pemantau. Kemudian posisi yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Kita simak dulu videonya. Naren, Selamat pagi, Bu.
akan mulai searah kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mesti perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu. Berdasarkan video tersebut itu guru memposisikan sebagai manajer. Apa bedanya Bapak Ibu posisi manajer dengan posisi yang lainnya? Kalau di posisi manajer ini tadi kita pertama itu menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana yang tidak sesuai ya? Tadi dijawabnya keyakinan tidak menghargai diri sendiri, tidak menghargai orang lain, dengan bahkan mungkin tidak menghargai waktu ya. Nah, setelah menanyakan keyakinan kelas itu, apa lagi? Ya, ketika anak tidak melakukan keyakinan itu akan ditanyakan bagaimana cara kamu memperbaikinya. Seperti itu ya. Bagaimana cara kamu memperbaikinya, kemudian kapan kamu akan memperbaikinya. Ya, di situ kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar anak itu dia dapat menjawab atau menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Tanpa kita kasih tahu nanti kamu harus begini ya, nanti kamu harus begini ya, kamu setel alarmnya ya. Tidak, tapi itu keluar dari murid itu sendiri. Jadi dia yang menyelesaikan masalahnya sendiri, guru hanya membimbingnya gitu. Nah, di sini ada ciri-ciri dari posisi manajer. Suaranya manajer netral dan tidak emosional. Tercipta identitas positif. Kemudian guru tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Kemudian guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Kalimatnya itu seperti tadi, apa yang kita yakini. Kemudian jika setelah itu ditanyakan, kemudian ada pertanyaan lagi, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian bagaimana cara kamu memperbaikinya? Dan selanjutnya kapan kamu akan mulai memperbaikinya? Nah, kalimat-kalimat ini akan keluar ketika kita memposisikan diri sebagai posisi manajer. Akibatnya apa? Akibatnya itu murid akan lebih mandiri karena solusi itu datang dari dirinya sendiri, akan percaya diri, kemudian dapat memecahkan masalahnya sendiri. Itu adalah 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu. Nah, dari kelima posisi kontrol itu kira-kira yang manakah yang paling ideal Bapak Ibu? Posisi manajer ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena di dalam posisi manajer ini kita sudah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, untuk mencari solusinya sendiri dari masalah dia sendiri. Kemudian kita juga memerdekakan anak, kemudian juga berpusat kepada anak. Itu. Selanjutnya Bapak Ibu, materi yang kedua adalah segitiga restitusi. Nah, kalau tadi 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu, sekarang berlanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini seperti langkah-langkah dalam penyelesaian masalah ketika posisi kita menjadi seorang guru yang di posisi manajer. Lanjut. Ya, segitiga restitusi ya Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Herlina kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan kuat menurut Gosen 2004. Jadi restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tetapi restitusi adalah sebuah tawanan, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi yang dapat mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, untuk segitiga restitusi yang dilakukan itu adalah
gitu kan. Dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat mencari solusi dari suatu kesalahan dan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas dasar kesadarannya sendiri. Baik Bapak Ibu, di sini ada langkah-langkah segitiga restitusi. Langkah-langkah segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Ini langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi ketika ada anak yang membuat kesalahan, kita akan terapkan langkah-langkah segitiga restitusi sebagai berikut. Baik, Bapak Ibu, di sini ada contoh video ya Bapak Ibu ya, video tentang segitiga restitusi. Jadi video ini ada guru yang menerapkan segitiga restitusi kepada anak yang ini kasusnya, ilustrasi kasus Livia adalah salah satu murid kelas 5 yang hari ini memiliki jadwal piket kelas, tapi hari ini Livia tidak melaksanakan piket kelas karena kesiangan. Kita simak dulu videonya. Ya, baik Bapak Ibu, tadi adalah contoh video segitiga restitusi yang dilakukan karena Livia ini terlambat ke sekolah, jadinya tidak ikut melaksanakan piket ya Bapak Ibu. Kalau anak SD biasanya itu guru lebih sering lebih mengarahkan gitu, tidak seperti anak atau murid SMA gitu. Kalau tadi Naren kan udah berpikirannya udah ini, kalau anak SD itu biasanya perlu sekali dibimbing. Nah, di dalam video tersebut ada 3 langkah yang ibu gurunya lakukan. 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, kenapa harus distabilkan identitasnya? Jadi tujuannya
adalah untuk merubah identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Jadi ketika anak itu melanggar peraturan, maka anak itu dia sedang mencari perhatian karena kebutuhan anak itu tidak terpenuhi gitu. Jadi akhirnya kita harus melakukan menstabilkan identitas dulu, menstabilkan emosinya dulu gitu kan. Kemudian ada beberapa pernyataan yang biasanya kita ajukan ketika menstabilkan identitas. Yang pertama itu, membuat kesalahan adalah wajar, atau ada lagi, kita bisa memperbaiki masalah ini. Kemudian yang ketiga, saya tidak mencari kesalahan, tetapi saya fokus mencari solusi. Kemudian yang keempat, manusia tidak ada yang sempurna. Dan yang kelima itu, saya juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Sebetulnya pernyataan-pernyataan ini tidak harus begini ya Bapak Ibu ya, tetapi kita bisa bagaimana sesuai dengan kebutuhan anak agar kita bisa menstabilkan identitas. Jadi biasanya menstabilkan identitas ini, misalnya ada anak ya yang berantem misalnya berkelahi. Kalau ketika anak berkelahi itu, anak biasanya tidak mau kalah ya, tidak mau saya yang salah, tapi saya benar gitu kan. Ini yang teman berkelahinya juga pasti bilang saya benar gitu kan. Nah, kalau kita mencari kesalahan anak gitu kan, mencari-cari siapa nih yang salah nih, itu biasanya anak akan saling kamu yang salah duluan, kamu yang begini gitu kan. Jadi tidak akan menstabilkan identitas. Tapi ketika kita akan mengajukan pernyataan-pernyataan ini, itu anak-anak itu untuk membangkang itu tidak akan lagi membangkang gitu. Karena di sini kita sudah memberikan pernyataan kita tidak mencari kesalahan, tapi fokus mencari solusi. Nah, situ. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan. Validasi tindakan ini setiap tindakan yang dilakukan pasti dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau kita mengetahui kebutuhan dasar dari sebuah tindakan, maka kita akan menemukan cara yang efektif untuk menyelesaikan atau memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, dalam memvalidasi tindakan ini biasanya ada pernyataan. Misalnya ini, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini, gitu kan. Kemudian yang keduanya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus ditambahkan sikap yang lain, gitu. Jadi misalnya seperti kejadian tadi, anak yang sedang berantem, kita validasi tindakannya dengan mengajukan pertanyaan ini, misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, gitu kan. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus ditambah dengan sikap-sikap yang lain, misalnya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi ketika identitas yang sudah sukses telah tercapai dan tinggal laku yang salah telah divalidasi, maka anak-anak akan siap kita tanyakan keyakinan. Jadi yang langkah ketiga itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu seperti tadi yang ada di posisi manajer ya. Ini berbentuk pertanyaan-pertanyaan. Jadi nilai-nilai apa yang telah disepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apakah kamu bersedia memperbaiki semuanya? Bagaimana kamu akan memperbaikinya? Nah, ini diajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian, baik Bapak Ibu. Dengan penerapan segitiga restitusi itu, harapannya itu murid itu akan menjadi lebih kuat secara pribadi. Kemudian membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian murid dapat semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Baik, itu mengenai tentang segitiga restitusi. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih dan alhamdulillah semua materi yang telah disampaikan pada hari ini telah tuntas. Kemudian apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman pemateri kita dari calon guru penggerak ini, terima kasih dan alhamdulillah semua materi yang telah rekan-rekan calon guru penggerak pelajari dan laksanakan pembebasannya telah disampaikan dengan baik. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu dan pengetahuan serta menjadi langkah awal bagi kita untuk sama-sama bersinergi agar kita bisa sama-sama saling berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita. Tidak terasa ya waktunya sudah mencapai akhir dari acara kita pada siang ini. Karena tadi pembukaan kita sudah membaca Bismillah, maka untuk pertemuan kita pada hari ini kita akhiri dengan Alhamdulillah. Terima kasih kepada rekan guru penggerak yang telah memberikan pemaparan materinya. Terima kasih kepada kepala sekolah yang telah mendukung kegiatan ini semua. Terima kasih kepada rekan-rekan guru yang telah menyimak apa yang telah kami pelajari dan kami sanggup keluarkan. Semoga ini menjadi menjadi langkah bagi kita semua untuk bisa sama-sama bekerja sama untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD Nagri 2 ini. Sekian dari saya selaku pembawa acara. Jika ada hal atau penyampaian serta kalimat-kalimat yang kurang berkenan, saya minta maaf dan saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum